wabarakatuh. Baru saja kami membuat sebuah kesepakatan atau keyakinan kelas sangat cocok untuk kelas kami. Mudah-mudahan dengan adanya kesepakatan ini kelas kami lebih disiplin dalam menjalankannya dan benar-benar melakukannya. Terima kasih Ibu Ami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan kudrah dan iradahnya kita telah dapat berhadir di ruangan yang berbahagia ini. Salawat beriring salam tak lupa juga kita sanjung sajikan ke pangkuan alam Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat beliau. Yang kami hormati Bapak Kepala SMA Negeri 2 Aceh Barat Daya dan para pemateri Desiminasi Budaya Positif calon guru penggerak SMA Negeri 2 Aceh Barat Daya dan para hadirin yang telah berhadir pada hari ini. Untuk memberkati acara kita pada hari ini, mari sama-sama kita bacakan Al-Fatihah dalam hati masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, arahan dan bimbingan dari Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Aceh Barat Daya kepada Bapak Abu Bakar SAG kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa alihi wasallam. Puji beserta syukur mari sama-sama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah pada hari ini harapan dan cita-cita kita walaupun masih banyak yang harus kita lakukan perubahan, kita masih diberikan perintah untuk melakukan sesuatu terhadap sekolah yang kita cintai. Selawat dan salam tidak lupa juga kita persembahkan kepada yang kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang adalah tulang pikir kita dan tulang pikir beliau, tulang pikir Islamnya sebagaimana yang kita rasakan. Terima kasih kami ucapkan kepada para panitia yang telah merancang, merencanakan dan melaksanakan pada hari ini. Yang mudah-mudahan dari awal dengan niat baik kita bisa membuahkan hasil bukan seperti ini. Tapi setidaknya kita sudah melakukan suatu hal, terobosan, suatu upaya bagaimana ke depannya sekolah kita bisa menjadi motivasi bagi orang lain untuk melakukan seperti ini. Jadi kita boleh dari kita. Maka di sini sangat menarik ada diseminasi budaya positif. Jadi di sini budaya, makanya kita untuk melakukan sesuatu perubahan itu memang selama ini sangat terikat dengan budaya-budaya yang mungkin selama ini sudah melekat erat dengan diri kita. Melekat artinya kita selalu di zona zaman yang tidak lagi tertata untuk melakukan suatu perubahan. Nah, lewat inilah kita mencoba melakukan sesuatu yang mungkin berdampak untuk kebiasaan kita, budaya berpikir, budaya berkompetisi, budaya menghargai, budaya profesionalisme. Jadi mungkin selama ini kan kita terikat dengan hal-hal yang tidak mengenakan hati. Jadi kita mulai berilah pada kesempatan ini kegiatan IHD Inseminasi Budaya Positif SMA Negeri 2 Aceh Barat Daya dengan resmi kami buka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pengucapan selanjutnya Bapak Ibu untuk kegiatan destinasi budaya saya akan informasikan job description pemateri budaya positif dan perubahan paradigma belajar akan disampaikan oleh Ibu Heri Arvinda SD. Selanjutnya disiplin positif dan motivasi perilaku manusia akan disampaikan oleh Ibu Aminah SPD. Selanjutnya kebutuhan dasar manusia dan posisi kontrol dulu akan disampaikan oleh Ibu Sukawati. Dan yang terakhir keyakinan kelas dan segitiga restitusi akan disampaikan oleh Ibu Surya Fajriya SPD. Kepada Ibu
pada hari ini. Tidak lupa saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas partisipasi Bapak Ibu, kemudian kepada yang terhormat moderator atas kesempatan yang diberikan, dan Bapak Kepala Sekolah yang telah mendukung semua kegiatan guru penggerak dari awal sampai dengan akhir. Baik, saya sesuai dengan kesepakatan akan menyampaikan tentang budaya positif dan perubahan paradigma belajar. Bapak Ibu, sebelumnya pasti kita semua pernah dengar kata budaya, benar tidak? Kira apa ya budaya? Kebiasaan yang kita lakukan selalu dan akhirnya menjadi semua, pada akhirnya terwariskan, itu menjadi budaya. Nah, pada hari ini kita berbicara budaya yang positif. Nah, budaya positif tentu saja dalam arti budaya atau kebiasaan yang kita lakukan itu mengandung nilai positif dan diakui oleh semua orang, itu ada hal yang positif, sehingga itu kita sebut sebagai budaya positif. Nah, sebelum kita beranjak lebih jauh, bagaimana memulainya? Itu begitu ya. Karena ini adalah sebuah institusi, maka kita perlu bersama, sehingga budaya tadi menjadi kebiasaan yang melembaga, kebiasaan yang melembaga, dan akhirnya menjadi hal yang dilakukan oleh semua orang. Jadi selalu semua itu menjadi kata kuncinya. Nah, apa itu budaya positif? Budaya positif adalah suatu kebiasaan, seperti yang sudah sampaikan tadi, kebiasaan bernilai positif, di dalamnya mengandung sejumlah kegiatan yang mampu menumbuhkan karakter murid. Jadi tentu saja apa yang kita lakukan pada hari ini, termasuk kegiatan hari ini, adalah dalam rangka meningkatkan kinerja kita, meningkatkan cara kerja kita, semata-mata untuk menuntun anak, menuju kebahagiaan dan keselamatan yang sejati. Nah, budaya positif juga merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Jadi baik teknik, siswanya, gurunya, kepala sekolah, dan semua yang ada di sekolah meyakini nilai-nilai itu baik dan dilakukan secara bersama dan selalu menjadi kebiasaan, jadi dia sebagai budaya positif. Nah, budaya positif di sekolah hanya akan tercipta dengan kerjasama dan konsistensi dari seluruh stakeholder yang ada di lingkungan sekolah. Baik, budaya positif itu dimulai atau diawali dengan perubahan paradigma stimulus respon. Yang kedua, konsep disiplin positif. Kemudian keyakinan kelas. Yang keempat, pemenuhan 5 kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, 5 posisi kontrol. Dan yang keenam, segitiga restitusi. Semua yang nanti akan dilakukan oleh kontrol saya. Nah, berikutnya, silakan. Lalu apa keterkaitan antara budaya positif dengan perubahan paradigma belajar kita? Pasti ada tidak perubahan paradigma stimulus respon, sehingga terwujudnya budaya positif itu dengan perubahan paradigma belajar anak-anak kita di sekolah. Bagaimana menuntun mereka? Karena sebenarnya kita tidak dapat merubah kodrat mereka. Bagaimana kita menembakkan garis kodrat sehingga mereka bisa berkembang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat taman yang mereka miliki. Nah, dulu di Bapak Ibu, kita nih berpikir kita bisa mengontrol murid. Kalau nggak datang cepat, ibu hukum ya. Seakan kita bisa mengontrol. Lalu penguatan positif atau bujukan adalah usaha untuk mengontrol murid. Misalnya, kalau kamu belajar rajin, ibu kasih nilai 8 ya. Artinya si anak belajar rajin bukan karena motivasi dari dalam dirinya, tapi karena iming-iming kita tadi atau karena bujukan kita, sehingga dia lakukan. Atau kamu nggak sayang sama ibu, ini udah capek-capek masuk.
Kalau dia sudah saya buat rasa bersalah, maka saya bisa mengontrol perilakunya. Itu guru. Lalu guru sebagai orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Itu yang sering kita lakukan. Hak kita untuk memaksa dia untuk menulis, seakan-akan, karena kita dewasa. Hak kita menyuruh dia menghafal, seakan-akan. Nah, kita rubah sekarang bagaimana muridlah yang mengizinkan guru mengontrol dirinya. Penguatan positif atau bukan akan membuat murid bergantung kepada guru. Itu tadi. Jadinya gara-gara kita sering membujuk, yang lain tidak membujuk, dia tergantung sama kita. Nah, sama itu. Tapi kalau saya salah pun dia akan bujuk. Dia akan terjadilah banding membanding. Karena kebiasaan yang kita lakukan dulu. Selanjutnya mengkritik dan membuat rasa bersalah akan mengantarkan murid pada identitas yang gagal. Kalau anak tersilakan pasti dia akan merasa begini. Saya ini memang nggak pantas ya dan jadi begitu. Nggak pantas ya jadi begini. Karena dia selalu kita salahkan. Mungkin bapak dan ibu tanpa sadar kita melakukan itu tanpa sadar. Selanjutnya memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu yang panjang dan hubungan permusuhan akan terbentuk. Jelas sekali. Kita yakin dan percaya yang namanya memaksa itu efek negatifnya, baik psikologi maupun bukan, itu lebih ke arah yang tidak baik. Karena sesuatu yang terpaksa biasanya dia temporari, bersifat jangka pendek. Nah, bagaimana seorang bisa berubah paradigma? Bagaimana kita berubah? Menurut Stephen itu mengatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit demi sedikit, ubahlah perilaku. Namun, bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Nah, bagaimana kita merubah paradigma berpikir kita terhadap murid? Ubahlah bahwa setiap murid itu istimewa. Mereka punya jalannya masing-masing. Tugas kita menuntun, bukan membolak-balikkan potensi yang ada pada mereka atau memaksakan kehendak kita. Apa yang kita mau kita paksakan ke mereka. Itu tidak mungkin. Lagi tugas kita menuntut, mudah-mudahan dengan perubahan paradigma berpikir kita akan merubah paradigma belajar sehingga terbentuk budaya positif. Pada akhirnya semua kita akan menjadi selamat dan bahagia. Terima kasih dari saya. Selanjutnya akan diisi oleh Ibu Amin Hasri. Kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, pemahaman budaya positif selanjutnya itu tentang disiplin positif. Ketika kita mendengar atau membaca disiplin, mungkin ada di antara kita menghubungkan disiplin itu dengan sebuah aturan yang harus ditaati. Ada di antara kita mungkin menghubungkan disiplin itu dengan sebuah tata tertib. Dan mungkin ada juga yang menghubungkan disiplin itu dengan sebuah hukuman. Bapak Ibu yang kami muliakan, Bapak Ki Hajar Dewantara mengingatkan kepada kita bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Maksud disiplin di sini adalah disiplin diri, Bapak Ibu. Disiplin yang lahir dari diri kita sendiri seperti yang disampaikan oleh Ibu Herni tadi. Nah, jika kita tidak cakap dalam mendisiplinkan diri kita, maka wajiblah penguasa lain yang mendisiplinkan kita. Kurang. Wajiblah penguasa lain yang mendisiplinkan diri kita. Dan suasana seperti itu harus ada dalam suasana yang merdeka. Artinya apa Bapak Ibu? Untuk menciptakan murid yang memiliki disiplin positif,
syarat utamanya adalah budaya positif. Syarat utamanya adalah disiplin positif yang kuat. Disiplin yang kuat. Disiplin yang kita inginkan adalah disiplin yang motivasinya itu langsung lahir dari dalam diri murid kita, sehingga mereka bisa berperilaku dengan baik. Itu kata Bapak Ki Hajar Dewantara. Baik Bapak Ibu, selanjutnya, jadi jelas ya, Dan Gerson mengatakan bahwa disiplin itu merupakan cara kita mengontrol diri atau menggali potensi diri untuk mencapai sebuah tujuan yang mulia serta bertanggung jawab atas apa yang dilakukan berdasarkan pada nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan yang bagaimana yang kita harapkan melalui disiplin positif ini pada peserta didik kita. Nanti akan kita bahas Bapak Ibu. Tujuan dari disiplin positif ini adalah menanamkan motivasi pada murid kita untuk menjadi orang yang seperti mereka inginkan. Ini ada hubungannya kepada motivasi perilaku manusia Bapak Ibu, dan menghargai diri mereka sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Oke, Ibu sekian lanjut. Kemudian ada disiplin positif nilai kebajikan universal. Kira-kira apa hubungan disiplin positif itu dengan nilai-nilai kebajikan? Kenapa kami mengangkat ini? Karena murid yang berkarakter seperti yang di profil Pancasila itulah yang diharapkan oleh pemerintah kita sekarang Bapak Ibu. Yang pertama mungkin di sana ada nilai kebajikan, yaitu yang pertama beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian dimensi yang kedua Bapak Ibu adalah gotong royong. Yang ingin kita lihat di sini apa? Bagaimana cara mereka bekerja sama Bapak Ibu? Bagaimana cara mereka berkolaborasi? Itu yang ingin kita lihat, cara menghargai satu sama lain. Kemudian selanjutnya ada mandiri. Murid yang memiliki dimensi mandiri ini biasanya dia mampu ataupun bertanggung jawab Bapak Ibu terhadap proses dan hasil yang dia capai. Kemudian selanjutnya adalah berkebinekaan global. Bagaimana cara mereka menghargai budaya-budaya asing. Mereka tidak fanatik dengan budaya mereka sendiri. Kemudian selanjutnya adalah bernalar kritis. Perilaku bagaimana yang kita ingin lihat pada bernalar kritis ini pada siswa kita atau murid kita? Bagaimana cara mereka menyelesaikan sebuah persoalan dengan langkah yang tepat. Selanjutnya itu ada kreatif. Murid yang memiliki dimensi yang kreatif ini biasanya dia mampu menyelesaikan sesuatu yang bermakna Bapak Ibu, baik untuk dia maupun untuk orang lain. Oke. Kemudian selanjutnya adalah motivasi perilaku manusia. Bapak Ibu, Diane Gosser mengatakan ada 3 motivasi perilaku manusia Bapak Ibu. Yang pertama, motivasi untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan. Kemudian ada motivasi yang kedua, yaitu motivasi untuk mendapatkan penghargaan dan imbalan dari orang lain. Melakukan sesuatu hanya untuk berharap hadiah, berharap pujian. Ini kalau saya nyapu terus nanti saya dipuji oleh guru-guru yang lain. Itu juga motivasinya muncul secara dari luar Bapak Ibu, bukan dari dalam diri sendiri. Kemudian yang ketiga adalah motivasi berbuat untuk menghargai diri mereka dan untuk menjadi orang yang seperti apa mereka inginkan. Nah, motivasi inilah yang ingin kita tanamkan pada anak didik kita Bapak Ibu. Kemudian selanjutnya ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Oke Bapak Ibu, hukuman itu bersifatnya tiba-tiba Bapak Ibu, tidak terencana. Kemudian yang kedua ada konsekuensi. Nah, konsekuensi ini lebih baik sedikit daripada hukuman. Bahkan di sini ada disiplinnya Bapak Ibu. Konsekuensi ini adalah identitas. Kenapa saya katakan identitas?
bisa sukses karena di situ ada disiplin. Konsekuensi ini bersifat kesepakatan. Ada kesepakatan dulu dua belah pihak antara murid dan guru, dan ada tolak ukurnya. Misalnya 3 kali siswa tersebut tidak mengerjakan PR, maka ini yang harus diterima dan mereka sudah mengetahui. Jadi tentu saja karena mereka sudah mengetahui, akhirnya muncul motivasi untuk berbuat, dan akhirnya ada restitusi, Bapak Ibu. Restitusi seperti saya katakan tadi adalah sebuah pendekatan untuk menerapkan budaya positif. Nah, bagaimana nanti langkah-langkah dalam restitusi ini? Apa yang harus kita lakukan dari awal hingga akhir nanti akan disampaikan oleh rekan kami Surya Kajenda. Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan, Bapak Ibu. Kami kembalikan ke Ibu Suma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada hari ini saya akan menyampaikan tentang kebutuhan dasar manusia. Di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Sebelum saya uraikan, mungkin Bapak Ibu ada yang tahu Bapak Ibu kebutuhan dasar? Wajib ya? Kebutuhan pokok ya? Oke, jadi di sini kita bahas yang pertama kebutuhan dasar manusia, yaitu kebutuhan yang harus kita penuhi ketika kita melakukan suatu tindakan. Jadi tindakan yang kita lakukan itu mempunyai tujuan. Ketika tujuan kita tercapai, maka apa yang terjadi? Pasti kebutuhan itu akan terpenuhi. Jadi di sini yang pertama ada kebutuhan bertahan hidup atau survival ya. Jadi kebutuhan bertahan hidup di sini adanya pertama makan, minum, kesehatan, kemudian memiliki rasa aman. Kalau kita tidak memiliki rasa aman, bagaimana kita bisa bertahan hidup? Pasti tidak bisa. Jadi kalau
minta maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, kebetulan saya dapat tugas yang terakhir tentang budaya positif. Jadi di saya ini adalah kunci dari penerapan budaya positif di sekolah, yaitu keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Seperti Ibu Aminah tadi sudah jelaskan tentang keyakinan kelas, maka saya akan singgung sedikit lagi supaya lebih terimplementasi di sekolah kita. Itu yang pertama adalah keyakinan kelas itu nilai kebajikan yang disepakati bersama siswa dan guru untuk diyakini dan diterapkan, dievaluasi bersama untuk mencapai tujuan mulia yang menjadi cita-cita bersama warga sekolah mulai dari murid, guru, karyawan bahkan kepala sekolah. Jadi kata kuncinya adalah di sana itu kebajikan yang disepakati bersama, tidak hanya diatur sendiri. Kita yang sudah itu yang berjalan adalah peraturan. Siapa yang buat peraturan Bapak Ibu? Sekolah. Kita buat kesepakatan dengan siswa. Ibu masuk jam 7 gini, kalau telat 5 menit akan begini. Kalian kalau ibu sudah masuk terlambat nggak boleh begini. Benar tidak? Ya. Bapak Ibu semuanya, biasanya kita itu kan peraturan yang kita jalankan tanpa kita sadari, ternyata kita tidak ucapkan sama anak-anak itu kenapa peraturan itu harus dijalankan. Jadi keyakinan kelas atau keyakinan sekolah ini itu sebenarnya mulanya dari peraturan kelas. Mulanya itu bagaimana? Itu ada kaitannya dengan nilai kebajikan. Contoh seperti ini ya Pak Ibu. Kenapa anak-anak tidak boleh buang sampah sembarangan? Kenapa? Mengotori lingkungan, apa? Kebersihan. Ada nggak hubungannya dengan kesehatan? Ada. Itulah yang harus kita paparkan sama anak-anak. Jadi ada nilai kebajikan yang terkandung dalam kata-kata jangan buang sampah sembarangan. Tidak boleh datang terlambat. Apa nilai kebajikannya? Kita menghargai orang yang sudah datang duluan, ya kan? Kemudian apa lagi? Kita bisa mengatur waktu. Akhirnya kita terbiasa dengan bangun cepat gara-gara datang ke sekolah tepat waktu, kan itu. Ada nilai di dalamnya. Inilah yang dimaksud dengan keyakinan kelas. Nilai yang terkandung dalam peraturan itulah yang kita munculkan sama anak-anak, kita susun dan kita bilang sama anak-anak, kalian percaya dengan nilai-nilai ini? Percaya. Kalau nilai ini kalian percaya, maka ayo kita sepakati inilah nilai-nilai yang harus kita jaga bersama. Contoh yang sudah saya terapkan di kelas 3-nya 1 yaitu tentang tidak boleh berbicara ketika guru menjelaskan. Kita guru-guru sering merasa kesal, marah, naik emosi ketika anak-anak ada bicara ketika kita ngomong, benar tidak? Ya. Kenapa? Karena kita merasa mereka tidak menghargai kita. Jadi kita tanamkan sama anak-anak kita, nah nilai kebajikan jangan bicara ketika guru tidak menjelaskan adalah nilai menghargai orang. Maka ayo percaya, yakini bahwa ini adalah nilai kebajikan yang harus kita yakini bersama. Kumpulan dari nilai-nilai kebajikan itulah yang sudah kita sepakati secara bersama di dalam kelas menjadilah keyakinan kelas. Dan inilah yang diharapkan oleh pemerintah, kita para guru semua menerapkan hal ini. Bermula dari yang namanya peraturan, kesepakatan dan menjadi keyakinan kelas. Inilah Bapak Ibu. Dan satu lagi, segitiga restitusi. Tadi seperti kata Ibu Sukma ya, restitusi itu adalah yang diharapkan menjadi solusi terakhir bagi kita guru-guru dalam menyelesaikan pelanggaran yang dilakukan oleh siswa-siswi kita. Dan segitiga restitusi ini ada 3 hal. Yang pertama yaitu tiga tahapan, yaitu menstabilkan identitas, kemudian melakukan validitas tindakan yang salah, dan juga membangun keyakinan. Bapak Ibu percayalah, langkah pertama dan langkah kedua itu sering kita lakukan. Menstabilkan identitas. Kalau anak lagi berkelahi Bapak Ibu, kita kan kalau kita tahu nggak itu, kita stabilkan dulu emosinya. Ya kan, kalau kita tidak stabil emosi, anak kan bisa kita ajak bicara. Itu sudah kita lakukan. Kemudian validitas tindakan yang salah.
Di situ kita mencoba memahami apa sih yang menjadi sebab penyebab anak itu melakukan hal tersebut. Kita memahami si anak, jangan langsung kita ngejudge, oh kamu salah, oh kamu begini, enggak. Kita coba stabilkan emosinya, kemudian kita pahami apa yang jadi penyebabnya. Dan yang ketiga yang harus kita lakukan adalah membangun keyakinan. Membangun keyakinan ini kalau untuk saya pribadi juga belum pernah saya lakukan kecuali ketika praktek CGP. Dan inilah yang dituntut oleh pemerintah untuk kita lakukan. Bermula dari keyakinan kelas yang tadi, lagi kepada yang pertama Ibu Herni tadi, kontrol, bahwa sejatinya kita para guru tidak bisa mengontrol siswa kita. Yang bisa mengontrol diri siswa kita adalah mereka sendiri. Oleh karena itu, ayo Bapak Ibu kita munculkan motivasi internal mereka itu dengan membangun keyakinan. Kembalikan kepada Bapak Moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada ibu-ibu pemateri. Selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab untuk 3 pertanyaan. Silakan Bapak Ibu jika ada yang ingin bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau mempertanyakan masalah yang disampaikan oleh Ibu Aminah tadi tentang masalah yang tentang peraturan yang dadakan, yang tiba-tiba yang diterapkan di kelas. Dalam satu proses tadi, ini namanya harus kita ambil tindakan atau hukuman bagi siswa, kalau nggak ini nanti pasti nggak jalan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Cik Ismayati, yang lain ada yang mungkin Bapak? Busri? Oke, silakan Busri. Dadakan tanpa bapak konten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara menerapkan disiplin tanpa hukuman pada siswa yang sudah berulang kali masuk ruang BB? Nah, kemudian pertanyaan Bu Surya di presentasi Bu Surya. Tadi ada Bu Surya utarakan tadi saya sudah menerapkan kesepakatan tidak boleh berbicara ketika belajar. Di 12 dia 1. Nah, apakah aturan tersebut bisa kita lakukan di seluruh 1? Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang lain? Yang ketiga ada. Oke, silakan Bu aja. Saya ingin bertanya pas tentang motivasi. Saya ingin menanyakan motivasi perilaku. Kita tahu, maksudnya saya juga yang udah diberi motivasi baik dari eksternal maupun internal. Nah, apapun kita berikan motivasi pasti ibaratnya masuk telinga kanan keluar telinga kiri. Ini itu hal yang relatif sering terjadi. Jadi motivasi yang bagaimana lagi yang harus kita berikan biar hal yang ingin kita terapkan itu terlaksana. Baik Bapak Ibu, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Ibu Cut.
tentang keyakinan kelas tadi Bu Sri, di kelas 3 semua bisa kita terapkan. Bu, ada nggak bisa terapkan masa Bu, jangan kita berpikir gara-gara 1, 2, 3, 4, 5 orang anak kita yang spesial, yang unik, kita menganggap bahwa satu kelas 33 orang itu tidak kita terapkan. Bisa Bu, cuman kita harus ada usaha lebih untuk yang khusus, yang unik, yang spesial tadi, ada penanganan khusus. Misalnya seperti ini, kita sudah buat keyakinan kelasnya, misalnya ada 6 keyakinan kelas. 1 tadi menghargai orang lebih tua, dari jangan berbicara, kemudian disiplin waktu, kemudian jaga kebersihan. Kita sudah buat itu keyakinan kelasnya. Ketika mereka melanggar, kita bisa panggil. Disitulah tahapan segitiga restitusi itu akan berjalan. Kita akan tanya, bagaimana kalau perasaan kamu lagi bicara, kamu teman cerita, kami nggak dengar, kami bicara yang lain. Kita akan coba dengan cara seperti itu untuk anak-anak yang spesial. Tetap keyakinan kelas itu saya yakin sekali bisa untuk semua kelas. Itu dari saya. Dan untuk pertanyaan yang Ibu Aminah tadi, Ibu Aminah langsung. Kami akan mencoba menjawab pertanyaan dari Ibu Sri. Anak yang sudah sering dibimbing ya Bapak Ibu, tapi juga masih melakukan kesalahan. Mungkin juga menyinggung kepada kebutuhan dasar yang disampaikan oleh Ibu Herni dari Bapak Ibu. Bahasa kasih mereka itu belum tersampaikan, belum terpenuhi bahasa Ibu. Dan kembali lagi kepada kita Bapak Ibu, bagaimana cara kita menuntun? Memang tugas kita itu memang menuntun Bapak Ibu untuk menyelamatkan mereka dan mengantarkan mereka pada kebahagiaan Bapak Ibu. Dan di sini diberikan satu langkah kepada kita, itu restitusi barangkali Bapak Ibu, yang untuk menuntun mereka lebih mudah Bapak Ibu. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan Ibu Sri. Karena kalau menurut saya Bu Sri sama seperti Bu Aminah yang bilang tadi, anak-anak yang seperti itu walaupun sudah dipanggil beberapa kali, kita sebenarnya tugas kita sebagai guru ini menyelidiki kembali, menelusuri kembali kebutuhan dasar apa kira-kira yang dipenuhi pada anak tersebut. Ini kita lihat misalnya dia kurang kasih sayang selama ini dari keluarganya misalnya. Mungkin dia mau perhatian lebih dari wali kelasnya nih. Jadi wali kelasnya ini harus mungkin lebih lembut lagi pada anak tersebut, jangan diberikan hukuman. Ya seperti itu ya yang dapat saya tambah. Dan kembali kepada pertanyaan dari Ibu Aja tadi tentang motivasi boleh ya. Pada JDP itu sudah belajar tentang motivasi perilaku manusia, itu ada 3, ada eksternal 2, ada yang internal. Mungkin Bapak Bu Aja dan Bapak Ibu semuanya selama ini tanpa kita sadari ternyata kita sudah memaksa anak-anak kita dengan memberi motivasi eksternal. Ayo coba kita gali bagaimana mereka itu mencari solusinya sendiri, bersepakat dengan dirinya sendiri. Kalau dari sini kita mulai bergerak, kita coba bergerak bersama-sama, kita munculkan motivasi anak dari dirinya sendiri. Itu dari saya. Ada tambahan Bu Herni? Sekali lagi Bapak Ibu merujuk kepada filosofi pendidikan yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara, jadilah kita menjadi ayah dan ibu, karena hanya ayah dan ibu yang akan memberikan kebutuhan yang tepat pada anak-anaknya. Nah, ketika memposisikan diri seperti itu, mungkin kita bisa mengurangi perilaku bersalah anak. Nah, untuk itu mari kita biasakan yang baik, mari kita biasakan yang positif supaya terbentuk budaya positif di sekolah. Itu closing dari saya. Terima kasih Ibu materi selanjutnya untuk kesimpulan kami silakan kepada Bu Surya Fajriya. Kesimpulan hari ini Bapak Ibu, sebenarnya kita guru itu adalah sebenarnya pelita bagi para peserta didik kita. Ketika mereka tidak mendapatkan pelita yang cukup di kehidupan rumah tangganya, di rumahnya, di keluarganya, ayolah menjadi pelita di sekolah. Ketika mereka tidak tercukupi kebutuhannya di rumah, ayo kita cukupi di sekolah semampu kita.
Demikian dari kami, calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Aceh Barat Daya dari SMA Negeri 2 Aceh Barat Daya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.